semuanya, perkenalkan aku Kaila. Di video kali ini aku bakal ngebahas dua aliran penting dalam sejarah pemikiran ekonomi. Nah, harapannya video ini bisa bantu teman-teman yang lagi belajar materi ini agar lebih mudah paham dan gak ngebosenin. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertama, kita bahas dulu aliran sejarah. Aliran ini muncul di Jerman sekitar abad ke-19 sebagai respon terhadap ekonomi klasik yang dianggap terlalu abstrak dan teoritis. Pemikir aliran sejarah percaya bahwa ekonomi itu nggak bisa dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan sejarah tiap masyarakat. Jadi teori ekonomi nggak bisa disamaratakan dan diterapkan ke semua negara. Kaum klasik cenderung pakai metode deduktif, yaitu menyusun teori dari prinsip umum ke kasus khusus. Tapi, menurut aliran sejarah, cara ini seringkali nggak nyambung dengan realitas. Makanya, mereka lebih suka metode induktif historis yang didasarkan pada data empiris dan pengamatan sejarah. Selain itu, mereka juga menolak pandangan klasik soal manusia yang katanya selalu rasional dan mengejar kepentingan pribadi. Menurut aliran sejarah, manusia itu hidup dalam masyarakat dan keputusan ekonominya juga dipengaruhi nilai, norma, serta kondisi sosial. Tokoh-tokoh penting dari aliran ini antara lain yang pertama ada Friedrich List yang terkenal dengan ide industrialisasi dan proteksionisme. Dia percaya bahwa negara-negara berkembang butuh perlindungan agar bisa mengejar negara industri yang udah maju. Yang kedua ada Bruno Hildebrand yang fokus pada data, sejarah, dan statistik ekonomi. Yang ketiga ada Gustav von Smoller yang lebih peduli pada kebijakan sosial dan perlindungan buruh. Lalu yang keempat ada Werner Sombart yang meneliti tahapan perkembangan kapitalisme dari zaman pramodern sampai kapitalisme tinggi. Dan yang terakhir juga ada Max Weber yang menghubungkan ajaran Protestan terutama Calvinisme dengan semangat kerja keras dan rasionalitas yang jadi pondasi kapitalisme modern. Masuk ke aliran institusional. Aliran ini berkembang di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Meskipun punya kesamaan dengan aliran sejarah, karena sama-sama menolak pendekatan klasik, fokusnya agak beda. Kalau aliran sejarah fokus pada konteks sejarah, aliran institusional justru lebih memperhatikan peran institusi kayak hukum, norma, budaya, dan struktur sosial dalam membentuk perilaku ekonomi. Tokoh utamanya adalah Thorstein Veblen. Dia terkenal banget karena kritiknya terhadap teori ekonomi klasik yang dianggap terlalu sempit. Veblen percaya bahwa perilaku ekonomi manusia dipengaruhi bukan cuma oleh logika untung rugi, tapi juga oleh nilai sosial dan budaya. Dia memperkenalkan istilah conspicuous consumption alias konsumsi pamer, di mana orang beli barang bukan karena butuh, tapi karena ingin menunjukkan status sosial. Menurut Veblen, ekonomi modern sudah terlalu dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang cuma mikirin untung, bukan manfaat. Dia menyebut mereka sebagai pemilik modal yang malas, yang disebut absentee owners. Mereka nggak ikut kerja tapi tetap ngambil untung paling besar. Selain Veblen, ada juga tokoh-tokoh lain di aliran institusional. Yang pertama ada Wesley Michel yang mengembangkan analisis siklus bisnis dan statistik ekonomi. Yang kedua ada Gunnar Myrdal yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan sosial dalam teori ekonomi dan bahkan dapat Nobel loh. Yang ketiga ada Joseph Schumpeter yang bilang bahwa inovasi dan semangat kewirausahaan itu jadi kunci utama kemakmuran ekonomi. Dan yang terakhir ada Douglas North yang juga dapat Nobel karena membuktikan bahwa lembaga hukum dan aturan sosial punya peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, kesimpulannya, baik aliran sejarah maupun aliran institusional ngajarin kita bahwa ekonomi itu nggak berdiri sendiri. Ekonomi berkembang dalam konteks sejarah, budaya, nilai sosial, dan sistem hukum. Jadi kalau kita mau ngerti ekonomi dengan baik, kita juga harus ngerti dunia tempat ekonomi itu berlangsung. Oke, itu tadi pembahasan singkat tentang aliran sejarah dan aliran institusional dalam pemikiran ekonomi. Semoga penjelasan ini bisa bantu kalian memahami perbedaan dan kontribusi masing-masing aliran, serta kenapa keduanya penting buat ngelihat ekonomi dari sudut pandang yang lebih luas. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau diskusi, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau video ini bermanfaat, biar semangat juga buat bikin konten pembelajaran lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!